kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan ya Bu ya. Iya pastinya. Mari kita akan pujian Bapakku datang padamu. Tinggi-tingginya langit. Ini bersama-sama ya.
Down, down, deep down in my heart. Nah, anak-anak silakan duduk. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan, kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Sama ya. Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Rita. Hari ini Ibu Rita mau menemani anak-anak untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Anak-anak duduk dengan tenang, lipat tangannya, dan tundukkan kepala. Kita tutup mata, kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengar firman Tuhan dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang menyertai kami agar kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Kami serahkan ibadah anak-anak KB dan TK ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini tentang Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, yang terambil dari Markus pasal 10 ayat 17 hingga 27 dan Lukas pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seorang anak muda yang sangat kaya raya dan ia mau hidup yang kekal. Siapa yang tahu hidup kekal itu apa? Iya, hidup kekal adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus taat dan melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita akan dengar firman Tuhan melalui video. Anak duduk dengan tenang dan kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Suatu hari ada seorang anak muda yang sangat kaya raya. Ia mempunyai banyak harta dan rumahnya sangat besar, pakaiannya pun juga sangat bagus. Anak muda ini ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu ia mencari Tuhan Yesus dan anak-anak, ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus, anak muda ini sangat senang. Ia gembira sekali. Kemudian anak muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus, perbuatan apa yang harus saya lakukan agar saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus berkata kepada anak muda itu, kalau kamu ingin masuk surga, kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, maka kamu harus melakukan semua perintah Allah. Dan anak muda itu bertanya kepada Tuhan Yesus, perintah yang mana yang harus aku lakukan? Tuhan Yesus pun mengingatkan tentang perintah Allah, seperti jangan mencuri, jangan berbohong, sayang kepada orang tua, jangan mengingini milik orang lain, dan perintah lainnya. Nah, anak-anak, ternyata anak muda ini
telah melakukan semua perintah yang Tuhan Yesus katakan sejak ia masih kecil. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang muda itu, "Pergilah dan jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, anak-anak, ternyata ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, anak muda itu menjadi sedih karena ia tidak mau berbagi kepada orang lain. Anak muda itu lalu pergi dengan sedih. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ternyata anak muda itu lebih mencintai hartanya dibandingkan Tuhan Yesus. Ia sedih dan kecewa ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Jualah semua hartamu dan bagilah kepada orang miskin." Ia takut kalau hartanya nanti akan habis. Anak muda itu lebih sayang pada hartanya. Ia tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam hidupnya. Di tempat yang lain, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di Yerusalem, yaitu di Bait Allah. Tuhan Yesus melihat seorang janda yang sangat miskin. Dia berjalan menuju kotak persembahan, tempat di mana orang-orang memberi persembahan. Janda itu memberikan semua yang ia punya karena ia mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Janda miskin itu percaya Allah akan menyediakan apa yang dia butuhkan. Dari cerita itu kita belajar untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Seperti janda miskin itu yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Allah menginginkan kita, Ibu Rita, Ibu guru semuanya, mama, papa, anak-anak, kakak, adik, kakek, nenek, untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Dia menginginkan kita untuk percaya kepadanya dan ia mau berbagi apa yang kita punya dengan orang lain. Nah, anak-anak, kalau kita masih kecil, kita bisa belajar berbagi, misalkan makanan, boleh belajar berbagi kepada kakak atau adik. Nah, begitu juga kalau kita punya mainan, anak-anak boleh berbagi mainan, boleh meminjamkan mainan kepada kakak atau adik kita. Nah, itu pesan Ibu Rita supaya anak-anak boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang berbagi dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Kita mau ayat hafalan ya anak-anak ya. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 22 ayat 37a. Matius pasal 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya. Matius pasal 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Ajar kami ya Tuhan, bagaimana dapat menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan agar sungguh-sungguh dapat berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak yang taat, anak yang mau dengar-dengaran. Terima kasih untuk mama, papa, kakak, adik, nenek, kakek yang menemani anak-anak mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Rita, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan kita, ya. Kita berusaha dan mari kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Untuk itu, mari kita menyanyi, Ku mengasihi Tuhan. Yesus
cepatlah. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, ayo, jangan terlambat. Ayo, ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, la 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 la. Bunga-bunga pun menari, goyang kanan dan kiri. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, ayo, jangan terlambat. Ayo, ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, la 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 la. Bunga-bunga pun menari, goyang kanan dan kiri. Ya, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi setiap hari kita harus tetap beribadah kepada Tuhan, bukan hanya hari ini saja. Untuk itu anak-anak, kita tutup ibadah kita hari ini, kita berdoa. Ayo anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu. Hingga hari ini kami boleh beribadah, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkati anak-anak supaya dengan kemampuan dan berkat-Mu mereka bisa melakukan firman Tuhan di setiap kehidupannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah selesai hari ini. Sampai bertemu lagi ya. Bu Guru mau ucapkan God bless